Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Obat 21, Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu Guru, di video kali ini kami akan share terkait apa saja sih kelebihan dan kekurangan P3K, baik ini untuk guru maupun non guru seperti itu. Artinya P3K di tenaga kesehatan, tenaga teknis dan lain sebagainya. Jadi informasi ini berlaku umum seperti itu. Kita akan bahas secara spesifik kelebihan dan kekurangannya. Baik, kita mulai dari yang pertama, nilai plus atau kelebihan dari P3K itu apa saja. Yang pertama, P3K itu adalah termasuk ASN ya Bapak Ibu, termasuk ASN karena kita ketahui selama ini yang bekerja di lapangan itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama PNS, yang kedua P3K, dan yang ketiga adalah teman-teman honorer. Nah, secara aturan ASN itu yang diakui ternyata hanya ada 2, PNS dan P3K. Meskipun sebenarnya di lapangan ini tidak bisa kita nafikan ya bahwasanya sangat banyak teman-teman honorer yang juga berkontribusi untuk di unit kerjanya masing-masing. Tapi sekali lagi yang diakomodir sebagai ASN itu hanya 2, PNS dan P3K. Sehingga ketika Bapak Ibu menjadi seorang P3K, nilai plusnya adalah Anda sah sebagai salah satu ASN atau aparatur sipil negara seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah secara kesejahteraan Bapak Ibu, atau berbicara tentang pendapatan ya, income itu lebih baik ketika kita mengkomparasikan dengan teman-teman honorer seperti itu. Bukan kita mengecilkan status honorer ya, tidak. Tapi kita ini berbicara fakta tentang pendapatan dari P3K dan honorer seperti itu. Karena P3K itu sesuai dengan peraturan ya, peraturan Presiden nomor 98 itu ada gaji pokoknya. Ini kita akan bahas lebih lanjut nanti. Gaji pokoknya, kemudian tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan, bahkan dapat gaji 13 dan 14. Nah, kan teman-teman non PNS atau teman-teman honorer kan tidak dapat ini Bapak Ibu. Dan itu kita tidak bisa pungkiri bahwasanya besarannya itu tidak sebesar P3K atau PNS. Jadi secara kesejahteraan itu memang P3K lebih baik dibanding status honorer. Jadi semoga teman-teman yang honorer ini bisa segera diangkat menjadi P3K atau PNS supaya kesejahteraannya lebih baik seperti itu. Itu yang kemudian selanjutnya, P3K itu tidak bisa diberhentikan begitu saja. Ini kami menjawab juga pertanyaan dari banyak teman-teman atau kekhawatiran banyak teman-teman bahwasanya nanti kalau P3K ini bisa diberhentikan kapan saja. Oh, tidak bisa Bapak Ibu, karena P3K itu memiliki SK tetap. Kemudian ada peraturan pemerintah yang mengatur ya. Jadi ini yang kami maksudkan tadi, tidak bisa diberhentikan saja karena peraturan pemerintah yang mengatur P3K itu lengkap ya. Ada PP 49 2018, kemudian tentang gaji dan tunjangan itu ada 98 tahun 2020. Jadi statusnya jelas, kemudian tidak bisa diberhentikan begitu saja seperti itu. Berbeda dengan misalnya kecuali memang melakukan pelanggaran. Yang sama PNS pun seperti itu. Kalau PNS melakukan pelanggaran berat maka bisa diberhentikan. Jadi P3K ini bisa diberhentikan kecuali memang melakukan pelanggaran atau masa kerjanya selesai seperti itu. Jadi kalau sementara dalam masa kerja itu tidak bisa diberhentikan begitu saja Bapak Ibu. Itu karena prosedurnya tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi persepsi yang mengatakan bahwa P3K bisa diberhentikan kapan saja itu keliru. Kemudian gaji P3K ini lebih besar dari PNS saat sama-sama diangkat nih. Jadi perlu kita, misalnya ada si A ini, kemudian si B. Kami rubah warnanya supaya jelas. Si B ini dan si A sama-sama lolos, si A lolos PNS misalnya, CPNS ya. Kemudian si B ini lolos P3K di tahun yang sama, maka pendapatannya itu akan lebih besar gaji pokoknya itu si B karena dia P3K. Kok bisa? Baik, kita buka peraturannya Bapak Ibu. Gini, kami langsung screenshot lampiran dari peraturan yang mengatur tentang gaji PNS maupun P3K. Yang pertama ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 2019 tentang gaji PNS yang terakhir ini ya, 2019 kenaikan terakhir. Itu kan kalau PNS mulai dari terangkat itu S1 itu mulai dari golongan 3A seperti itu. Golongan 3A.
maka masa kerja 0 tahun itu dia dapat gaji pokok sebesar 2.500.000 ya. 2.579.400. Nah, ini kalau PNS ya. Itu pun kalau terangkat pertama kali PNS itu tidak langsung terima gaji full ini karena statusnya dulu CPNS. Sebelum prajabatan statusnya PNS itu menerima gaji 80%. Nah, kalau P3K itu peraturannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia 98 tahun 2020. Itu tentang gaji dan tunjangan. Di sini dijelaskan bahwasanya masa P3K S1 itu mulai dari golongan 9 Bapak Ibu ya. Berbeda dengan P3K itu 3A, kalau P3K itu golongan 9. Gaji pokoknya adalah 2.966.500. Sekali lagi 2.966.500. Artinya ini lebih besar ya. Lebih besar dibanding gaji PNS pada saat sama-sama terangkat dengan masa kerja yang sama, semua dari masa kerja 0 tahun. Nah, inilah salah satu kelebihan dari P3K. Ternyata pada saat diangkat itu gajinya lebih besar P3K ternyata ya. Oke, baik, kita lanjut ke kelebihan selanjutnya. P3K itu naik gaji secara berkala seperti PNS. PNS kan setiap 2 tahun itu ada istilah kenaikan gaji berkala. P3K pun seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat siklus gaji yang tadi ya, lampiran dari peraturan yang mengatur gaji baik PNS maupun P3K. Ini kalau kita lihat PNS, ini setiap 2 tahun ya, 2, 4 ya, kelipatan 2 itu ada kenaikan gaji. Begitupun dengan P3K. Di tahun kedua, di tahun keempat itu ada kenaikan gaji dari P3K tersebut. Jadi Bapak Ibu, berbeda dengan honorer ya. Kayak ketika status kita honorer, maka biasanya gaji itu yang akan berlaku terus kecuali ada kenaikan dari daerah, dan biasanya itu jarang terjadi seperti itu, kebanyakan daerah. Nah, ini adalah kelebihan dari P3K. Kemudian perlu dipahami bahwa masa kerja P3K itu bisa diperpanjang Bapak Ibu. Masa kerja P3K itu bisa diperpanjang. Kalau misalnya kontraknya sudah selesai, itu masih bisa diperpanjang. Misalnya kontraknya kan paling minimal, paling sedikit 1 tahun, paling lama 5 tahun. Jadi kalau misalnya kontraknya 5 tahun, maka selesai 5 tahun itu masih bisa dilanjutkan untuk masa kerjanya atau masa kontraknya. Nanti tergantung instansi pengangkatnya seperti itu. Kemudian P3K itu memiliki NIP sama dengan pegawai PNS, itu NIP dari BKN juga ya. NIP-nya dari BKN sehingga lebih karena memang sinkron dengan aturan tadi bahwasanya ASN itu ada 2, PNS dan P3K. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan apa saja sih kekurangan P3K. Ini juga perlu kita lihat secara objektif ya, apakah betul-betul kekurangan ini seperti apa ya, kita akan bahas itu. Oke, pertama adalah saat ini P3K itu memang tidak ada tunjangan pensiunnya. Nah, yang ada tadi kita bahas tunjangan keluarga, pangan, dan seterusnya. Kalau tunjangan pensiun belum ada, tapi perlu dipahami bahwa saat ini pemerintah ini sedang membahas aturan agar P3K bisa dapat tunjangan pensiun. Nah, seperti itu, karena kan P3K gaji pokoknya tadi lebih tinggi. Nah, entah kemungkinan seperti apa juga teknisnya nanti, yang jelas nanti saat ini sedang dibahas, digodok aturan itu agar P3K juga bisa dapat tunjangan pensiun seperti itu. Kemudian P3K tidak bisa pindah unit kerja. Ini perlu dipahami Bapak Ibu. Ketika misalnya guru, kita bahas, misalnya kita ambil contoh guru, ketika ditempatkan di sekolah, dia diangkat P3K ya di sekolah A. Kami ganti warna supaya nampak ya. Misalnya diangkat di sekolah A, maka selama masa kerja berlaku dia harus selalu bertugas di sekolah ini. Ketika dia pindah ke sekolah B, maka kontraknya akan berakhir atau putus kontrak. Nah, itulah kalau dari sisi kita pandang dari satu sisi mungkin kita bisa mengatakan kekurangan, tapi kalau kita pandang dari sisi yang lebih luas atau lebih komprehensif, maka kita bisa mengatakan itu kelebihan karena baik untuk pemerataan guru seperti itu. Selama ini kan banyak misalnya diangkat menjadi guru baru beberapa tahun langsung minta mutasi ke sekolah lain. Nah, di P3K tidak ada jalan untuk mutasi. Ketika misalnya bisa mutasi tapi harus kontraknya berakhir seperti itu. Jadi ini baik untuk pemerataan guru. Diharapkan dengan kebijakan P3K ini ke depan tidak ada lagi sekolah-sekolah yang kekurangan guru karena sudah ada P3K yang mengisi, yang tidak ada peluang untuk
pindah ke sekolah lain seperti itu. Nah, kemudian kekurangan yang selanjutnya kalau kita bahas yaitu ada masa kontrak kerja ya. Memang ini dibanding PNS, kan PNS ini istilahnya long life job seperti itu, karena pekerjaan ini mulai dari diangkat sampai kecuali meninggal dunia kemudian ada pelanggaran yang berat itu diberhentikan. Kalau P3 kan ada masa kerja, masa kontraknya. Ketika selesai ya ada kemungkinan lanjut, ya tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya ada kemungkinan untuk stop seperti itu. Nah, tapi perlu diketahui juga sekali lagi bahwasanya kontrak kerja itu bisa diperpanjang. Tidak mutlak ketika selesai masa kerja 5 tahun atau 1 tahun atau 2 tahun. Tergantung nanti pengangkatnya, instansi pengangkat ya, kontraknya berapa tahun. Tidak mutlak itu akan berakhir begitu saja, bisa diperpanjang. Nah, demikianlah info yang kami share dan kami bahas untuk video kali ini. Jika ada koreksi atau masukan, silakan berkomentar, kita diskusikan di kolom komentar. Bisa jadi ada yang kami sampaikan keliru, silakan dengan senang hati kami menerima koreksinya. Atau ada yang ingin ditambahkan, dengan senang hati kami menerima, karena tambahan itu akan sangat bermanfaat untuk teman-teman viewer, penonton dari channel ini, seperti itu. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.